Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kata dosa sudah terlalu sering kita dengar, sehingga terkadang kita tidak lagi menyadari daya dan dampak penghancurannya. Namun demikian, jikalau kita berada di bawah cengkramannya, kita harus segera menyadarinya dan segera memohon pertolongan Tuhan. Bangsa Israel berdosa karena menolak firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesekiel, membuat mereka hilang, tak berpengharapan, dan kehidupan mereka gersang. Di tengah situasi inilah Allah hadir dan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Allah lah pemberi kehidupan. Allah akan mengalahkan kuasa dosa dan memulihkan mereka. Allah akan memberikan kehidupan sejati kepada mereka. Allah akan membawa mereka keluar dari tanah pembuangan dan menempatkan mereka di tanah terjanji. Allah akan menghembuskan nafas hidupnya dan mencurahkan rohnya kepada mereka, agar mereka hidup kembali, sehingga mereka kembali dapat memuji dan mengabdi kepada Allah. Karena Allah lah sumber kehidupan Israel yang memberikan semangat dan pengharapan bagi mereka yang tak berdaya oleh kuasa dosa. Inilah gambaran dari kuasa Allah yang mengalahkan dosa dan memulihkan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kisah Injil hari ini, kita temukan bahwa Allah itu kebangkitan dan hidup. Kepercayaan yang penuh cinta akan Allah sebagai pemberi hidup membangkitkan harapan bahwa kematian itu bukan kata terakhir dalam dialog cinta antara Allah dan manusia, melainkan hanya merupakan satu pintu yang melaluinya manusia memasuki suatu fase baru dari kehidupannya. Allah adalah pribadi yang memiliki segala sesuatu, karena Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Kehadiran Yesus adalah kehadiran Allah sendiri. Yesus adalah manusia, tetapi Dia juga adalah Allah. Yesus bukan salah satu dari Allah, tapi Dia adalah Allah satu-satunya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa kealahannya dengan membangkitkan Lazarus yang mati. Cinta Allah hadir dalam diri Yesus untuk mati demi hidup kita sebagai umatnya. Kasih Yesus kepada Lazarus merupakan gambaran kasih Allah kepada kita umatnya. Untuk dapat mengasihi Lazarus dan memberikannya kembali kehidupan, Yesus harus menjalani risiko kehilangan hidupnya. Perjalanan ke Betania merupakan cerminan semakin mendekatnya perjalanan menuju salib. Yesus membangkitkan Lazarus dari mati adalah kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan kemuliaannya dan mewahyukan dirinya. Dengan firman-Nya, Yesus bukan saja menghidupkan Lazarus, namun juga memulihkan jasad yang busuk itu. Ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus tidak sekadar berbuat mujizat, tetapi Yesus menciptakan yang baru dari hidup yang sudah tiada. Memang setiap mujizat yang dilakukan bukan untuk menyelamatkan orang secara fisik belaka,
melainkan yang utama dan terutama adalah menjadi sarana untuk menyatakan diri agar orang mengenal siapa Yesus dan percaya kepadanya. Yesus mempunyai kuasa yang sama dengan Allah. Yesus membangkitkan Lazarus dari mati, bahkan setelah 4 hari. Dan karena kuasa yang ditunjukkan Yesus itu, banyak di antara orang Yahudi yang percaya kepadanya. Namun ada yang tak bisa dilupakan adalah kasih Marta, Maria, dan Lazarus kepada Tuhan Yesus terjalin karena mereka pernah mengalami kasih Tuhan yang besar. Itulah sebabnya ketika Lazarus sakit keras, Marta dan Maria membagikan pergumulan hati mereka kepada Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Bagi mereka, keyakinan akan kasih Tuhan merupakan sumber kekuatan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita percaya bahwa Kristus memiliki kuasa yang sama dengan kuasa Allah, karena Yesus Kristus adalah Putra Allah. Kristus berkuasa atas kehidupan setiap orang. Terkadang kita terlalu jauh memikirkan cinta Allah yang begitu besar itu seperti apa. Padahal tanpa kita sadari cinta Allah kepada kita nampak jelas dan nyata dalam hidup kita setiap hari. Rahmat yang begitu besar akan rezeki, kesehatan, pekerjaan, persaudaraan, keluarga, dan masih banyak lagi cinta Allah yang tercurah kepada kita. Mungkin kita tidak menyadari akan hal ini. Seringkali kita tidak mampu mengenal kasih dan kemurahan Allah karena kita terlalu mementingkan ego dan nafsu kita semata. Ketika keinginan yang kita minta kepada Allah tidak dikabulkan, kita merasa Allah tidak mendengarkan kita dan kita mulai marah kepada Allah. Hal ini karena kita tidak dapat menerima kebaikan Allah dan kasih-Nya dalam diri secara luas. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa cinta dapat membawa kepada sebuah ketulusan dan pengorbanan yang sejati. Sikap yang dituntut dari kita adalah menyerahkan dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Bergegaslah datang kepada Allah. Tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Allah. Janganlah kita mengizinkan kemalangan apapun membuat kita ragu, apalagi undur diri dari kasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bergegaslah mencari pertolongan pada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kesulitan, kemalangan, penderitaan, kekecewaan yang kita alami, tidak perlu kita ragukan kasih Allah. Kita mesti semakin dekat dengannya. Bila kita percaya pada kasih dan kuasa Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya, maka Dia akan mendatangkan sukacita dan keselamatan berlimpah kepada kita sekalian. Amin. Selamat pagi, salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap